Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Virgo. Baik, tema kita kali ini adalah yang mungkin akan terjadi di dirimu tentang kesehatanmu di pertengahan sampai akhir bulan Juni ini. Kira-kira apa yang terjadi? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tapi seperti biasa jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games, tetapi kamu tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya. Di sini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk lebih berjaga-jaga aja ya, supaya jangan sampai ini terjadi ya, karena ya ini panggilan hati, panggilan jiwa untuk bisa lebih menjaga kesehatan ya. Kira-kira penyakit-penyakit apa saja yang mungkin supaya tidak terjadi sesuatu dan lain hal ya, kita perlu waspada ya. Dan kalaupun sudah terjadi ya berarti kamu fokus pada solusinya ya. Oke, kira-kira apa saja yang mungkin akan menyerangmu? Ini rangkuman semua, tidak mungkin semua kamu akan dapat penyakit ini atau sakit ini ya, tetapi mungkin 1-2. Nah ini makanya saya membacakan readingan supaya kamu lebih waspada aja ya, dan tetap pola hidup sehat, dan jangan lupa juga untuk olahraga. Oke, kira-kira penyakit-penyakit apa saja yang mungkin akan menyerangmu? Ini mungkin ya, karena energinya general, energi banyak orang, jadi saya rangkum saja energi yang paling tinggi, di mana penyakit yang mungkin akan banyak menyerang, tetapi secara umum ya. Oke, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu di mana kondisi kesehatanmu ke depannya di pertengahan sampai bulan Juni akhir. Oke, kita lihat ya. Ini ada yang ya namanya sakit ini negatif ya, tetapi kita lihat dari sisi positifnya saja, di mana ada pencegahan supaya jangan itu terjadi ya. Karena kalau kita cuma pasrah-pasrah ya berarti ya kita siap menerima ya kan. Kalau menerima rezeki berkat ya nggak apa-apa pasrah-pasrah, tapi kalau penyakit ya jangan dipasrahkan. Kita harus cari solusi. Oh, ternyata saya mau flu, berarti saya harus banyak berjemur ya, karena flu itu rentan dengan lembab. Jadi kalau kamu di sinar matahari, dengan sendirinya ya virus-virus itu akan mati ya. Nah itu solusinya. Nah itu salah satu ya. Oke, kita lihat di sini ada King of Wands, ada Ace of Cups, ada Two of Wands, ada The Hangman, dan ada Ace of Pentacles. Wow, kita bicara untuk penyakit dari atas dulu ya. Dimana saya melihat di sini untuk dari atas kepala, migrain, vertigo, pusing, oleng. Ya, ini bicara kepala dulu nih. Pusing karena memang sakit, pusing karena terlambat makan, pusing karena banyak pikiran. Ya, jadi ini pusing ini relatif karena banyak pikiran, karena memang oleng karena keseimbangan tubuh hilang, atau karena telat makan juga bisa pusing, ataupun mungkin pikir cicilan ya, ini ada salah satu seperti gitu ya, pikiran tekanan ya, masalah duit ataupun tekanan macam-macam ya.
Atau ya itu apa dibilangnya, pusing karena ya memang sakit gitu ya. Jadi kamu di posisi mana kamu bisa menyesuaikan ya, karena bicara sakit kepala, pusing. Nah, pusing ini berbagai persoalan. Kamu di posisi mana ya? Nah, itu. Oke, berikutnya itu bicara pusing ya. Kepala. Kita ke bawah-bawahnya lagi ya, tapi masih di bagian kepala ya. Mata iritasi, mata gatal, mata merah atau mata minus. Minus plusnya bertambah. Nah, ini sama juga ya dari tadi ya, berpengaruh ke kepala. Akhirnya pusing. Karena mata lelah, apalagi scroll HP bisa pusing juga. Ya, naik apa scroll gitu kan, naik turun HP ya, apa scroll itu TikTok ataupun Facebook ya, ataupun juga YouTube ya, akhirnya mata lelah, pusing. Itu juga salah satu faktor yang mempengaruhi kamu tingkat keseimbangan dari otak atau apa ya. Pokoknya intinya seperti gitulah ya. Saya bukan tim medis ya, jadi bahasanya juga mungkin belum nggak apa kalau dibilang ya, pokoknya pakai bahasa sehari-hari aja ya. Nggak pakai bahasa medis gitu ya. Jadi intinya itu salah satu juga faktor mempengaruhi kamu pusing ya. Nah, itu. Oke, turun lagi ya. Saya merasakan energinya di sini, telinga gatal. Telinga gatal ini karena debu. Ini debunya banyak juga ya, dari headset ataupun memang dari angin ya. Terus juga hidung. Hidung juga sama, debu, alergi ya. Ini karena debu ya, akhirnya meler, bersin, flu. Nah, ini ya. Tenggorokan juga karena flu dan radang, atau makan panas-panas tiba-tiba minum dingin-dingin. Nah, ini radang juga ya. Ada juga saya lihat amandel di bagian tenggorokan ya. Tuh, gusi di bagian mulut, gusi bengkak, gigi sakit ya, sakit gigi. Nah, ini ya. Dan lidah mungkin kamu digigit ya. Ini digigit atau gigit ya? Kamu yang gigit ya. Pokoknya mungkin kamu salah makan langsung kamu gigit lidah. Ya, mungkin orang-orang dulu bilang ada yang cerita-cerita. Nah, itu ya, namanya juga itu geselio atau apa gitu ya. Tiba-tiba kamu gigit lidahmu ya, atau digigit orang. Waduh, ini bahaya nih ya. Digigit pasangan ya. Enggak, pokoknya intinya gitu. Pokoknya bagian lidah kalau tidak melepuh karena mungkin minum terlalu panas ya, ataupun mungkin kamu lagi masak tiba-tiba mau rasa masakan langsung terlalu panas akhirnya melepuh ya. Dan itu akibatnya bau mulut. Nah, ini kan salah satu penyakit juga. Ya, mungkin bau mulut seminggu karena ada peradangan di bagian lidah. Ya, artinya mulut itu bau gitu kan. Entah dari air liur, entah juga kalau sariawan tadi bau mulut ya. Nah, itu sama dengan yang radang karena di dalam mulut itu ada infeksi ya. Jadi salah satu faktor bau mulut ya itu karena ada entah radang, entah luka ya, gigi berlubang, gusi bengkak, terus lidah melepuh, ataupun ya radang, ataupun mungkin amandel juga mempengaruhi ya. Pokoknya bagian-bagian mulut itu ya, akhirnya bau mulut. Wah, ini bau mulut nih bahaya nih ya. Tapi ini saya hanya bicara ya, karena yang keluar seperti gitu ya. Oke. Kok Kaica serem-serem amat ya. Ini kan rangkuman, jadi belum tentu semuanya kamu ada gitu ya, cuman beberapa mungkin, tapi karena energinya tinggi saya bacakan aja ya. Oke, lanjut ke bagian bawah ya. Oke, ada Ten of Pentacles, ada Page of Cups. Maaf agak berisik ya. Bicara radang, saya sudah radang loh. Karena readingan ini Ten of Pentacles, Page of Cups, Knight of Cups, Six of Cups, The Emperor, ada Three of Cups. Wow. Di sini bagian leher sakit ya, mungkin kolesterol, terus juga hipertensi, tekanan darah tinggi, itu mempengaruhi juga sakit kepala tadi ya.
Em, Bagian bahu sakit, ya mungkin terkilir. Saya rasakan energinya seperti gitu. Jangan angkat-angkat barang yang melebihi dari kapasitas kemampuanmu ya. eh Tulang belakang juga sakit. Ini bisa pengaruh karena eh terlalu banyak bekerja atau salah urat ya, ataupun salah tidur ya, tidur miring atau gimana, akhirnya ya pegel-pegel gitu. Terus juga bagian pinggang, ya ini pengaruh angkat ataupun tidur juga, bagian pinggul sakit. Ini bisa juga karena disebabkan oleh obesitas sehingga tubuhmu terlalu berat dan badanmu nggak nyaman atau tulangmu nggak kuat untuk menongga berat badan ya. Disarankan untuk diet. Berikutnya lagi bagian pinggul bawah. Pinggul bawah sakit ya. Terlalu banyak duduk, kurang minum air putih. Ya itu. Ya. Kalau bisa kamu jalan kaki atau naik sepeda. Kalau kamu naik kendaraan berarti parkirnya jauh supaya perginya kamu bisa jalan kaki, pulangnya juga kamu bisa jalan kaki. Walaupun mungkin cuman sekitar 20 meter itu udah lumayan. Ataupun kalau bisa nggak usah naik lift, naik tangga aja ya. Kayaknya kalau tangganya kita di lantai 20 ya, berarti kamu turunnya di lantai, contoh lantai 15. Diakal-akalin lah sesuai kemampuanmu ya. Karena kalau terlalu capek juga nanti nggak konsen kerja ya. Ataupun mungkin kondisinya turun ya, turun jalan kaki ya, turun lewat tangga gitu ya. Pokoknya akal-akalan kamu gitu kan. Atau pagi-pagi jalan kaki keliling kompleks, intinya kan gitu. Hirup udara segar ya. Karena ingat ya, kalau kamu nggak jalan berarti kamu tidak sayang jantungmu. Ingat, jantung keduamu itu adalah betis ya, jadi betismu itu harus gerak gitu. Oke, berikutnya asam lambung juga ya, ini mempengaruhi tadi ya. Kepala pusing ya, masuk angin, angin duduk nih ya. Terus juga ya pengaruh asam lambung, akhirnya banyak gas ataupun angin ya. Pokoknya intinya badan kamu gak enak sekali. Saya lihatnya seperti gitu, sering bersendawa karena banyak gas, angin, asam lambungnya tinggi. Terus juga bagian sesak dada ya, sesak nafas. Dada juga terasa perih, sakit. Terus di sini saya lihat juga pencernaan ya, mungkin kamu pencernaanmu tidak lancar atau malah diare. Ini ada dua ya, pencernaan tidak lancar, mungkin BAB-nya mungkin seminggu sekali ya, kurang banyak makan berserat ya, ataupun malah diare karena mungkin banyak makan sambal ataupun ya masalah usus ya. Begitu juga bagian perut bawah. Perut bawah ini bisa karena menstruasi, bisa juga karena tadi angkat berat ya, angkat melebihi berat kapasitas yang kamu bisa, akhirnya bagian perut bawah kamu sakit. Nah ini hati-hati ya. Makanya nggak usah angkat-angkat barang-barang yang terlalu berat ya. Kalau bisa minta bantuan gitu ya. Ingat, tubuhmu berharga. Dan ada beberapa yang kok kemarin saya bisa kok sekarang nggak bisa. Pasti saya bisa, iya, tapi kan mungkin kamu melakukannya di usia 20 dan sekarang sudah kondisi 40, ya beda. Fisik boleh sama, tetapi di dalam tulang itu sudah tidak sama kekuatannya. Jadi jangan samakan anak muda dengan sudah orang tua ya. Oke, jadi itu yang saya lihat untuk kondisimu di bagian perut ya, dada, dan bagian punggung dan pinggul. Semoga resonate. Maaf agak berisik ya, si bocil lagi bermain. Semoga energi baik mereka tertular kepadamu. Oke, kita lanjut bagian kaki. Di sini ada Knight of Pentacles, ada Eight of Cups, Ten of Swords, ada Seven of Pentacles, dan ada Temperance. Bagian kaki paha pegel-pegel aja sih, ya itu kurang jalan ataupun terlalu banyak olahraga akhirnya sakit ya. Ini bisa juga terlalu over.
Kalau olahraga terlalu over. Kalau nggak jalan juga nggak bagus. Makanya berlebihan itu nggak bagus, kekurangan juga itu nggak bagus. Sedang-sedang aja gitu ya. Kalau lutut mungkin ke ini sih pengeroposan aja sih. Mungkin udah untuk lansia ya, lututnya sakit. Terus juga saya lihat di sini bagian betis ya, tadi betis agak kaku karena kurang jalan, dan mungkin pegel-pegel aja sih saya lihatnya. Nggak terlalu banyak masalah sih untuk bagian kaki ya. Cuman agak sakit di mungkin asam urat ya. Telapak kaki pegel-pegel itu aja sih ya. Kalau bagian kaki nggak ada masalah ya. Yang banyak masalah itu bagian pinggul ke atas. Ya, kaki ya pegel-pegel aja sih, kurang banyak gerak gitu, kurang banyak jalan ya, atau olahraga. Dan ya tadi asam urat. Jadi itu yang bisa saya readingkan untukmu, untuk kesehatanmu ya. Saya tidak melihat hal-hal yang lebih ya, karena ini penyakit-penyakit yang biasa aja ya. Dimana ya harus hati-hati ya, apalagi sekarang musim flu ya. Tadi bagian hidung alergi itu bisa ke flu juga, karena tadi ada alergi debu ya. Jadi flu, radang, nah ini hidung meler, dan itu bisa disebabkan juga karena tertular dari orang rumah. Jadi mungkin anakmu di sekolah tertular, ujung-ujungnya dia bawa ke rumah, kalian satu rumah juga tertular. Nah ini ya, jadi hati-hati. Ya intinya seperti gitu untuk penyakit di bulan Juni pertengahan sampai akhir ya. Semoga resonate, dan ya saya doakan juga semoga kamu terhindar dari mara bahaya, kamu diberikan kesehatan, penyembuhan, dan juga berkat berlimpah untukmu dan keluargamu ya. Oke, terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.